Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu alim ulama, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu cadik pandai, Bapak Ibu sidang jamaah yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini dapat lebih menyadarkan kita, dapat lebih membuat kita insaf untuk kembali kepada hakikat penciptaan manusia yang terkecuali diciptakan hanyalah untuk beribadah seraya menghambakan diri kepada Allah semata. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini kita semakin istiqomah dalam ketaatan. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini kita semakin istiqomah dalam keikhlasan. Karena tidak ada arti solat yang kita dirikan, tidak ada arti puasa yang kita laksanakan, infak, sedekah, zakat yang kita tunaikan kalau tidak didasarkan dengan keikhlasan. Dan mudah-mudahan dalam keadaan nikmat-nikmat yang seperti ini, cara Allah mengambil kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang-bincang. Tadi sudah disampaikan oleh protokol. Tema kita adalah hakikat muhasabah. Adapun landasan ayat kita adalah surat Ali Imran ayat 142. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum nampak nyata oleh Allah kamu bersungguh-sungguh, dan belum nampak nyata oleh Allah kamu menjadi orang-orang yang sabar?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Di awal ayat ada kalimat am hasibtum. Dari akar kata hasiba yahsabu hisaban muhasabah. Di dalam hadis juga yang kita baca tadi ada kalimat ihtisaban. Itu juga maknanya muhasabah. Apa makna muhasabah dalam ayat ini? Para ulama tafsir membagi menjadi 3 makna. Yang pertama, muhasabah dengan makna mengira. Bagaimana artinya mengira? Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling tinggi tingkat kehati-hatiannya. Manusia yang paling tinggi tingkat kewaspadaannya. Sebelum Rasulullah berbuat, sebelum Rasulullah berkata-kata, ia melakukan muhasabah dengan makna mengira. Bagaimana caranya? Sebelum dia berkata, berbuat, ditanyakan dulu kepada dirinya. Kira-kira kalau saya berkata seperti ini, orang tersinggung enggak? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, orang marah enggak? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini dosa enggak? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini zalim enggak? Maka sebelum kita memutuskan, kita harus menimbang, kita harus memperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah bekerja di instansi, yang suka buat surat-surat atau membuat SK, surat keputusan, hampir dipastikan dalam surat keputusan itu sebelum diputuskan ada kalimat memperhatikan, bla 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 bla, menimbang, bla 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 bla, memutuskan, menetapkan, menutuskan. Ya betul Bu. Pernah Ibu mencari SK? Ya. Kan ada kalimat memperhatikan, ada kalimat menimbang, ada kalimat menetapkan, lalu memutuskan. Inilah yang dimaksud dengan muhasabah dengan makna mengira. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membuat kezoliman, membuat su'ul, sesuatu yang buruk, membuat su'ul jariah, ya dosa-dosa yang berkelanjutan akibat keputusan yang kita buat tanpa menimbang, tanpa memperhatikan terlebih dahulu. Ya. Maka Rasulullah nyoyo bana patui dulu iko, karena semua kata-kata dan perbuatannya nanti punya resiko. Akan menjadi hadis, akan menjadi sunnahnya, akan diikuti oleh umatnya. Inilah muhasabah dengan makna mengira. Maka kita dalam berbuat itu fakir qabla an ta'zima. Benar-benar pikirkan dengan matang-matang sebelum kita berbuat.
Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya sekali seminggu, sekali setahun, Rasulullah muhasabah setiap hari, setiap saat. Setiap hari, setiap saat dia waspada, dia hati-hati sebelum berkata dan berbuat. Hati-hati, waspada, memperhatikan, menimbang sebelum berbuat itu berarti secara tidak langsung kita sudah melakukan muhasabah. Yang kedua, muhasabah dengan makna menghitung. Bagaimana pula yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secara faktanya Rasulullah juga melakukan muhasabah dengan makna menghitung setiap hari. Apa yang dihitung oleh Rasulullah mulai dia dari bangun tidur sampai ia akan tertidur, berapa amalan-amalan yang sudah ia lakukan, berapa kebaikan yang sudah dia lakukan. Lalu dilihat pula berapa kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, berapa kekhilafan yang ia lakukan. Wah, berarti Rasulullah ini punya salah juga, Ustaz. Beda Bapak Ibu. Bagi Rasulullah, dosa baginya ketika ia lalai mengingat Allah. Lupa saja Rasulullah berzikir kepada Allah, baginya adalah dosa. Nah, kita entah berapa kali mengingat Allah. Untung-untunglah ada solat 5 waktu sehari semalam. Ingat juga kita sama Allah. Untung-untunglah puasa ini diturunkan di bulan Ramadan sebulan penuh kita berpuasa. Kalaulah seandainya tidak ada ibadah-ibadah ritual, mungkin kita tidak akan pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian dengan Rasulullah, lupa saja dia mengingat Allah, baginya adalah kekhilafan yang besar, baginya adalah dosa. Lupa saja Pak. Maka dihitunglah oleh Rasulullah, wah tadi saya lalai mengingat Allah karena saya berpaling dengan manusia yang begitu banyak, dengan urusan dunia yang begitu banyak. Maka Rasulullah hitung. Lalu apa yang dilakukan sesudah itu? Rasulullah bertaubat kepada Allah. Rasulullah beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam harinya sebelum ia tertidur. Ada kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan dosanya yang masa lalu, baginya dosanya yang masa lalu. Ibu, lain namuh ibu diampunan dosa-dosa yang kapetang. Lai muhasabah. Ya. Harus penuh perhitungannya. Ambo contohan di dalam sedekah. Di luar Ramadan Bapak Ibu bersedekah 2.000. Di dalam sudah datang bulan Ramadan, Bapak Ibu masih bersedekah, berinfak 2.000. Menurut Bapak Ibu, untung atau rugi? Untung atau rugi? Nilainya sama-sama 2.000. Di luar Ramadan kita berinfak 2.000. Di dalam Ramadan kita berinfak 2.000. Untung atau rugi? Kenapa Ibu katakan rugi? Ini dia yang saya katakan. Ini yang dimaksud dengan penuh perhitungan. Kenapa Allah ampunkan dosa-dosa kita yang di masa lalu? Karena semua ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Ya, dilipat. Samu saya Ramadan 2.000, kini 2.000. Seharusnya karena kita tahu penuh dengan perhitungan, kita penuh dengan keyakinan, seminim-minimnya awak infak basadakah ko 10.000 dikali 30 kan 300.000 pitih Bapak Ibu usah. Tapi pikiran kita tidak yang itu. Bagaimana diganti oleh Allah, bagaimana Allah
melipat gandakannya. Maka ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena puasa itu la'allakum tattaqun. Wujud dari kita takwa itu adalah melakukan takwa dengan banyak-banyak bersedekah, dengan banyak-banyak berbuat baik. Maka sesungguhnya perbuatan baik itu mampu menghapus perbuatan-perbuatan jelek. Nah, itunya penuh dengan perhitungan. Kalau wak kiro-kiro dosa awak sabaleh bulan yang lalu sabaleh 10 juta. Laika bisa dihapus dengan infak 2000. Enggak. Itu contoh. Ya. Makanya Bapak Ibu yang pernah umroh Ramadan, yang pernah pergi ke Mekah, Madinah di bulan Ramadan, wah, Ibu lihat. Turun semua orang-orang yang punya rezeki ini, Pak, di tepi jalan itu sudah membagikan rezeki-rezekinya. Ambo adokanlah wawancara ketek-ketek. Bakok baranina Pak dalam bahasa awaknya. Bakok beranina Pak keluan sebanyak-banyak ko makanan, sebanyak-banyak ko pakaian. Ini kesempatan. Apa katanya? Iko kesempatan bagi hambo untuk mensucikan harta-harta hambo yang dulu, untuk mensucikan diri hambo, membersihkan diri hambo dari segala sesuatu yang meragukan, dari segala sesuatu yang membimbangkan hambo. Membersihkan dirinya, membersihkan hartanya. Dengan apa? Dengan bersedekah. Apalagi yang diberikan sedekah ini adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan umroh. Wah. Sampai lebaran itu bawa baju rancak wak saudaranya Bapak Ibu. Itu kesempatan. Maka 11 bulan dia mencari uang. Ada di dalamnya harta subhat. Ada di dalamnya harta mungkin yang terselip di dalamnya harta-harta yang haram. Maka kesempatannya baginya untuk membersihkan itu semua, untuk menghapus dosa-dosanya itu semua. Maka di sini Allah katakan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di bulan Ramadan ini juga kesempatan bagi kita untuk meningkatkan solat-solat kita. Selama ini kita tidak pernah melakukan solat rawatib. Ada 12 rakaat solat rawatib. Selama ini kita tidak pernah melakukan solat duha. Selama ini kita tidak pernah melakukan solat tahajud. Tidak pernah melakukan solat hajat. Tidak pernah melakukan solat sunat taubat. Tidak pernah melakukan solat tasbih. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita melakukan itu semua. Di luar bulan Ramadan tah bilo wak mencari Al-Quran kau mencaliaknya lah itu sebentar tiuk kau masjid nampak Al-Quran di kanan kiri ado di atas ado di samping nampak Al-Quran kau, tapi mungkin tidak punya kesempatan kita membacanya. Hari ini bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Ndak yoleh. Maka ini kesempatan, ini yang dimaksud dengan penuh perhitungan. Ya, harus awak hitung-hitung. Ini juga maknanya muhasabah. Karena apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Jangan kamu mengira kamu akan masuk surga. Apa artinya? Tidak akan masuk surga kita kalau kita tidak pernah muhasabah. Ya, dengan makna mengira, dengan makna menghitung tadi. Lalu yang ketiga dengan makna ujian. Muhasabah dengan makna ujian. Apa artinya muhasabah dengan makna ujian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum nampak nyata oleh Allah kamu bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian-ujiannya? Ada enggak ujian kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu? Oh, katanya setan kan dibelenggu Ustaz, tapi kok masih datang ujian? Itu sudah janji Allah. Ahasiban nas. Dari kata-kata muhasabah lagi. Ahasiban nasa ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Yaitu resiko orang yang beriman adalah ujian, datangnya kepadanya ujian pasti.
Itu resiko yang harus kita jalani ketika kita menjadi orang yang beriman. Ahasiban nas, kata-kata hasibah lagi. Maka kita disuruh juga bermuhasabah. Wah, saya ini beriman kepada Allah, maka saya sudah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ujian ini yang belum nampak oleh Allah. Ya, Rasulullah kalau kita pula dalam sejarahnya, apa saja yang terjadi selama Rasulullah di bulan Ramadan berpuasa. Ada beberapa perang yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Lebih berat ujian Rasulullah dibandingkan kita. Rasulullah di padang pasir yang begitu tandus dan panas. Sange-ange awak di siko rumah lai basi. Lai baki peha, ipeh angin. Wah, masjid kita ber-AC. Gerah awak di luar masuk ke rumah, wah nyamannya lama je puasa awak sudah tu. Ni Rasulullah Pak berperang Pak dalam bulan Ramadan, tetaplah melaksanakan puasa. Itu ujian Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Maka Allah katakan walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Selama Allah belum nampak melihat kita ini sungguh-sungguh dalam menghadapi ujiannya, wa ya'lamas sabirin, dan belum nampak nyata oleh Allah kita ini menjadi orang-orang yang sabar, karena ujian itu cara menyelesaikannya adalah sabar. Maka selama itu juga kita tidak disebut memuhasabah diri kita. Selama itu juga kita belum melakukan muhasabah. Maka selama kita tidak pernah melakukan muhasabah, baik dengan makna mengira-ngira, baik dengan makna menghitung tadi, baik dengan makna ujian, maka selama itu pula Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.